Sahabat terkasih dalam Dhamma, Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berjumpa kembali kita dalam mimbar agama Buddha bersama saya Bayu Sugandi yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan tak lupa juga di sini telah hadir di studio bersama kita narasumber kita yaitu Bapak Indra Effendi. Namo Buddhaya Pak Indra. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Pak Indra? Sehat-sehat, semoga kita semua pun juga sehat selalu. Baik Pak Indra. Masih aktif di FKUB Pak? FKUB Provinsi? Masih. Apa kegiatan di FKUB sekarang Pak? Nanti bulan depan ini ada salah satu kegiatan dialog kerukunan. Yang diselenggarakan oleh FKUB, dan ini adalah kegiatan tahun ketiga, tahun terakhir, karena output dari kegiatan dialog kerukunan ini adalah buku. Nah, ini akan kita lakukan di Kabupaten Rotendao. Itu mungkin sekitar pertengahan bulan September. Itu kegiatan yang dekat, dalam waktu dekat ini. Saya doakan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Izin saya menyapa para pemirsa dulu. Ya. Baik para pemirsa TPRI NTT yang berbahagia, pada kali ini segmen kita akan membahas terkait tentang altar Buddha, di mana banyak dari teman-teman kita yang belum mengenal tentang ajaran agama Buddha dan hanya mengenal agama Buddha bahwa Buddha itu berhala atau penuh dengan tahayul. Hal ini disebabkan karena pemahaman atau kekurangtahuan teman-teman kita terhadap ajaran Buddha. Pada kali ini kita akan membahas bersama dengan narasumber kita terkait dengan pemahaman atau pandangan teman-teman kita mengenai Buddha berhala, dan kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita untuk membahas bahwa Buddha ini bukan berhala. Namun seperti biasa kita akan mengagungkan terlebih dahulu guru agung kita Sang Bhagawa dengan memanjatkan paritawandana, dan izinkan saya untuk memandu dalam memanjatkan paritawandana ini. Mari kita mengambil sikap anjali bersama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik Pak Indra, seperti yang Bapak dengar tadi dalam pemaparan kita, yaitu topik kita mengenai Buddha bukan berhala. Namun terlebih dahulu, mohon izin saya ingin bertanya mengenai siapa sebenarnya Buddha, sehingga kita sebagai umat Buddha sampai membuat objek atau lambang yang menggambarkan wujud beliau. Saya persilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, para pemirsa, kami untuk kali ini tanggal 1 September 2022 berjumpa kembali dalam mimbar agama Buddha. Pertanyaan dari Pak Bayu bagus sekali untuk bisa sama-sama kita pahami bahwa lambang-lambang di dalam agama Buddha itu cuma sebatas pada simbol dan lambang, bukan adalah sesuatu yang kita sembah secara membabi buta untuk meminta-minta. Jadi makanya kita selalu mengatakan bahwa agama Buddha itu bukanlah sesuatu yang tahayul, bukan sesuatu yang berhala, menyembah yang tanpa arti dan tanpa maksud. Baik, Sang Buddha mungkin bisa dapat saya ceritakan sedikit. Sang Buddha terlahir di sebuah kerajaan, di keluarga raja kekaisaran, dengan nama Pangeran Siddhartha Gautama dari Wangsa Gautama. Sejak beliau lahir ataupun sebelum beliau lahir itu ada tanda-tanda yang diterima oleh raja bahwa
pada suatu waktu Pangeran Siddhartha ini lahir, dia akan menjadi raja seluruh umat manusia. Dan juga tanda-tanda itu yang membuat ayahandanya, raja, khawatir bahwa setelah Pangeran Siddhartha besar, dewasa ini akan meninggalkan istana untuk menjadi seorang pertapa, untuk mencari kebebasan sempurna. Itulah kenapa dari kecil hingga beliau dewasa, beliau selalu diusahakan, dikondisikan untuk selalu dalam istana menerima semua hal yang baik-baik, kemewahan, keindahan, pokoknya yang enak-enak. Karena ayahanda beliau khawatir bahwa jika Pangeran Siddhartha melihat kondisi real sebenarnya di luar istana, maka itu akan menjadi pemicu ataupun menyebabkan Pangeran Siddhartha akan meninggalkan istana dan mencari kesempurnaan sejati di luar. Tetapi apa yang sudah seharusnya terjadi, bahwa memang adalah kalau dalam agama Buddha ini kan kita mengenal karma, bahwa memang Pangeran Siddhartha harus sudah terkondisikan bahwa di kelahirannya menjadi Pangeran Siddhartha dia akan menjadi seorang pertapa dan mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, apapun kondisi yang diciptakan oleh ayahandanya tidak menjadi halangan bagi Pangeran Siddhartha pada umur 35 tahun meninggalkan istana untuk beliau berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mencapai kebudaannya. Oleh karena itu kita sebagai umat Buddha melihat beliau ini sebagai sosok yang besar, yang hebat, karena dengan usahanya sendiri beliau bisa mencapai kesempurnaan, bisa mencapai nibbana, bisa menjadi seorang Buddha. Karena untuk menjadi seorang Buddha dengan usahanya sendiri itu amatlah sangat sulit. Dan itu mungkin butuh berpuluh-puluh ribu kelahiran kembali. Itulah kenapa kita sebagai umat Buddha melihat beliau sebagai sosok yang besar, karena dengan usahanya sendiri beliau bisa menemukan jalan kebenaran, dan jalan kebenaran yaitu Dharma itu yang beliau sekarang babarkan kepada kita semua sebagai umat Buddha. Baik, terima kasih Pak Indra atas penjelasannya terkait dengan siapa Buddha, bahwa sebenarnya beliau ini seorang manusia juga sama seperti kita, bukan Tuhan ya. Ya, jadi bukan yang tiba-tiba mohon maaf mungkin turun dari langit atau bagaimana lalu apa, tidak, tetapi adalah Buddha ini terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, terlahir sebagai manusia, dengan usahanya sendiri beliau bisa mencapai kesempurnaan. Nah itu jalan kesempurnaan itu yang ingin beliau bagikan kepada umat manusia yang lain, sehingga jikalau mungkin dapat mengikuti jejak beliau untuk bisa mencapai kesempurnaan sejati. Kalau boleh tahu, berarti ini Buddha ini adalah sebuah gelar ya bagi orang yang telah mencapai tingkat kesucian. Ya, jadi Buddha itu adalah gelar dan bukan jadi siapapun bisa menjadi Buddha. Dengan baik dengan usahanya sendiri ataupun dengan bantuan orang lain, siapapun bisa menjadi Buddha. Pak Bayu atau saya mungkin kalau yang penting kita bisa menjalankan apa yang telah diajarkan oleh beliau. Ya, karma kita mendukung, perbuatan kita mendukung, kita bisa mengkondisikan, kita bisa menjalankan ajaran Buddha dengan sebaik-baiknya,
tidak menutup kemungkinan siapapun bisa menjadi Buddha. Oh, baik, terima kasih Pak. Lalu yang saya tanyakan di sini, kita kembali ke topik kita Pak, mengenai Buddha bukan berhala, di mana kita ketahui bahwa kita dalam melaksanakan peribadahan selalu ada objek altar kita yaitu Buddha Rupang. Nah, sedangkan dalam pandangan umum bahwa sesuatu yang berwujud, misalnya patung, terus itu dijadikan sarana untuk peribadahan, bahwa itu adalah berhala gitu kan. Nah, lalu kenapa Buddha dibilang bukan berhala, Pak? Padahal kalau dalam bahasa, padahal kalau kita lihat itu kan patung, Pak. Ya. Terus disembah kan? Ya. Apakah disembah atau bagaimana, Pak? Ya. Mohon diluruskan dulu, Pak. Ya, ini sesuatu yang menarik. Bagi kami umat yang menjalankan ajaran Buddha, Iya. menjalankan Dharma, kami melihat patung itu cuma sebagai sebuah sarana, sebagai media, Iya. bukan sebagai sesuatu yang harus begitu disembah, dijunjung tinggi. Iya. Karena dengan kita menyembah, kita menjunjung tinggi, bahwa maka oleh karena itu patung itu bisa memberikan sesuatu pada kita, bukan. Iya. Patung itu bagaimanapun juga tetap benda mati, buatan manusia. Iya. Apa yang dibuat menjadi sebuah rupang atau sebuah patung Buddha itu cuma sebagai media, bahwa dengan harapan Iya. umat Buddha yang ke wihara lalu melakukan kebaktian ataupun puja Iya. bakti, bersembayang, dengan harapan melihat patung itu Seakan-akan sosok beliau ada. seakan-akan sosok Sang Buddha itu hadir di tengah-tengah kita, dan semoga kita dalam menjalankan hidup dapat meniru ataupun meneruskan apa yang sudah Sang Buddha lakukan. Iya. Menebarkan kebaikan, kebajikan, kebenaran demi sesama umat manusia. Karena tidak kita pungkiri, ada bagi sebagian manusia itu susah untuk melihat ataupun merefleksikan sebuah objek yang abstrak. Iya. Kadang-kadang kita manusia ini kan adalah makhluk visual. Jadi dengan harapan bahwa dengan ada sebuah patung ataupun rupang Buddha, pada waktu kita puja bakti ataupun kita melihat patung itu, kita bisa mengkondisikan diri kita sendiri untuk selalu berbuat baik, berbuat benar, Iya. menebarkan kebajikan, kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita maupun masyarakat-masyarakat lainnya. Jadi patung itu cuma sebagai media, cuma sebagai simbol, bukan sesuatu yang harus terlalu diagung-agungkan, karena bagaimanapun juga itu adalah buatan manusia. Kita bisa ambil contoh gini, kalau kita semua pasti pernah bersekolah dan di ruangan kelas-kelas SD ataupun SMP itu kan ada juga patung-patung pahlawan. Iya, iya, benar. Patung-patung pahlawan itu kan kita lihat bukan untuk kita menyembah-nyembah juga kan, tapi untuk kita melihat bagaimana begitu giginya para pahlawan itu merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi itu yang harus kita kenang, bahwa apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan harus terus kita perjuangkan, dan dalam masa sekarang ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah dikorbankan oleh para pahlawan itu tidak sia-sia. Jadi sama saja seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang dengan kita melihat patung atau foto lalu kita harus menyembah dan kita berharap bahwa patung itu atau foto itu akan memberikan sesuatu kepada kita. Tidak seperti itu. Kalau ada pikiran seperti itu, berarti itu cuma kekurang informasi tentang patung ataupun rupang Buddha, seperti itu. Terima kasih Pak Indra. Ya. Pada intinya berarti objek Buddha Rupang yang ada pada altar ini sebenarnya itu bentuk penghormatan kita kepada Guru Agung kita Siddhartha Gautama atas jasa-jasa beliau. Kepada ajaran-ajaran sang beliau
yang begitu baik dan bisa membebaskan manusia dari penderitaan. Jadi itu cuma sebagai media simbol, bukan sebagai sesuatu yang begitu kita sembah dan kita junjung tinggi tanpa kita berpikir secara logis. Karena bagaimanapun juga patung itu buatan manusia, ya buatan kita juga. Jadi itu pun tapi bisa meskipun kita hancurkan juga enggak apa-apa ya. Itu bisa lapuk oleh waktu, bisa rusak juga, ya kan. Tetapi ajaran di balik itu yang tidak lapuk dan tidak hancur. Kita maknai seperti itu. Terima kasih Pak Indra. Selain dari objek Buddha Rupang, kan biasanya di altar itu ada beberapa objek juga yang ada di sana ya, termasuk lilin, dupa, air, dan bunga yang dan buah. Ya. Mungkin Pak Indra bisa menjelaskan dari beberapa objek yang telah saya sebutkan tadi, Pak. Ya, memang penjelasan ini memang diperlukan bagi teman-teman yang belum mengetahui. Dengan harapan dengan mengetahui maka akan mempunyai pemahaman bahwa apa yang dilakukan ini bukanlah sesuatu yang berhala ataupun tanpa maksud. Semua apapun yang ada di altar Buddha selain patung Buddha tadi seperti yang Pak Bayu sebutkan, ada dupa, lilin, air, bunga, air dan buah. Itu semua bukannya tanpa maksud ada di sana. Yang pertama dupa. Dupa itu seperti yang kita ketahui, kalau kita membakar dupa lalu kita pakai untuk sembahyang, dengan seketika bau semerbaknya itu akan mengisi seluruh ruangan. Itu apa maksudnya? Itu dengan harapan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, bagaimanapun apa yang sudah kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan semerbak ke segala penjuru. Itu yang pertama, dupa. Lalu yang kedua, lilin. Lilin ini adalah sebagai lambang penerang bagi kegelapan batin. Dengan harapan dengan kita mendalami agama Buddha, kita bisa mempelajari ajaran Sang Buddha yaitu Dharma. Dengan kita mempelajari Dharma ataupun Dharma bisa mengisi kegelapan batin kita untuk mencapai kesempurnaan sejati. Jadi sebagai penerang. Sebagai penerang Dharma. Bukan cuma penerang bagi diri kita sendiri, mungkin kita bisa menjadi penerang bagi sesama kita. Walaupun itu seperti nyala lilin, tetapi kalau bisa menerangi itu lebih kayak misalnya mengingatkan kawan yang lain. Itu lebih baik daripada tidak menjadi penerang bagi sesama. Yang ketiga adalah bunga. Bunga ini sebagaimana kita ketahui, tumbuhan setelah menjadi bunga lalu kita petik, itu dia akan segera layu. Itu untuk menjadi simbol bahwa itulah siklus kehidupan. Ketidakkekalan. Ada kelahiran, ada kematian. Itu yang harus kita sadari, bahwa kelahiran ini ataupun kehidupan ini tidak akan seterusnya selamanya. Ada suatu waktu di mana akan ada kematian, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kita sebagai manusia. Baik, kita jeda dulu Pak Indra. Baik para pemirsa TPRI NTT yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini, kita akan kembali lagi.
pemirsa TPRI NTT yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami dalam Mimbar Agama Buddha. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan narasumber kita terkait dengan Buddha bukan berhala. Baik Pak Indra, tadi perbincangan kita sempat terhenti di mana tadi Pak Indra menjelaskan mengenai objek yang ada pada altar Buddha. Tadi Pak Indra sempat menjelaskan makna dari lilin, dupa, dan sempat terhenti tadi pada makna bunga. Saya persilakan untuk melanjutkan penyampaiannya. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dalam setiap altar, baik di puja bakti maupun upacara-upacara keagamaan itu selalu ada dupa, lilin, bunga, buah, dan air. Yeah. Tadi saya sudah sempat jelaskan tentang dupa dan lilin, lalu bunga. Bunga itu sebagai perlambang ketidakkekalan. Sebagaimana bunga itu kalau dipetik, tidak berapa lama kemudian dia akan layu dan mati. Begitu pula bahwa siklus kehidupan itu seperti itu. Siklus kehidupan semua makhluk. Bahwa ada kelahiran dan akan ada kematian. Jadi kalau kita lahir, berarti kita harus siap untuk menerima kematian. Itu adalah sesuatu hukum alam yang tidak bisa diganggu gugat, seperti itu. Berarti ketidakkekalan ya artinya. Ketidakkekalan. Yang keempat adalah buah. Buah itu sebagai perlambang perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan, maka perbuatan itu, akibat dari perbuatan itu yang akan kita terima. Perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita akan menerima akibatnya juga yang baik. Perbuatan buruk yang kita lakukan, maka kita akan menerima seperti hal-hal yang buruk juga. Ibarat kalau kita menanam bibit buah yang baik, jika itu ditunjang dengan kita merawatnya, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka hasil buah baik juga yang akan kita terima. Seperti itu. Dan yang objek yang kelima adalah air. Air ini sebagai lambang kejernihan, kebersihan untuk membersihkan kekotoran batin kita. Dan juga sebagaimana sifat air, yaitu selalu dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Sifat air seperti itu kan. Kalau secara alam kan kita tidak pernah melihat air itu mengalir dari bawah ke atas, kecuali kalau itu memang itu bukan faktor alam ya, tetapi memang karena karena kita sedot airnya pakai mesin pompa atau bisa, apa itu kan Jadi dengan kita melihat air itu, kita harus mengingat untuk kita selalu merefleksikan diri bahwa kita harus selalu rendah hati. Memiliki kerendahan hati. Janganlah menjadi orang yang sombong ataupun tinggi hati. Seperti itu. Jadi objek-objek di altar Buddha itu semuanya mempunyai makna, semuanya mempunyai maksud sebagai pengingat kita umat Buddha bahwa dalam kehidupan itu adalah lambang-lambang dalam kehidupan bahwa itu semua akan kita alami, dan jika kita ingin hasil yang baik, maka kita harus melakukan sesuatu juga secara baik. Seperti itu. Baik, Pak Indra. Mungkin saya akan kembali lagi menanyakan terkait dengan objek Buddha Rupang, ya sekaligus dengan objek altar yang lain. Apakah semasa hidup Guru Agung kita Sang Buddha, apakah tradisi ini sudah ada atau bagaimana gitu? Apakah sudah ada kegiatan kayak misalnya penghormatan ke patung-patung selain dari Guru Agung kita? Oh ya, ya ini juga hal yang menarik. Semasa hidup Sang Buddha melarang ataupun tidak menghendaki para siswa muridnya untuk membuat patung dari Sang Buddha sendiri. Karena Sang Buddha tidak ingin bahwa manusia itu bergantung pada patung
patung-patung itu yang juga merupakan buatan manusia. Jadi semasa hidup Sang Buddha itu tidak ada patung-patung. Oh, tidak ada. Jadi untuk sebagai simbol ataupun lambang-lambang itu Sang Buddha cuma menganjurkan misalnya pohon bodhi. Pohon bodhi itu bisa dijadikan simbol karena di bawah pohon bodhi lah Sang Buddha, Pangeran Siddhartha mencapai kebudaannya, mencapai penerangan sempurna dan menjadi seorang Buddha. Dan juga lambang-lambang lainnya selain pohon bodhi yaitu roda dharma. Roda dharma itu untuk mengingatkan ajaran dharma Sang Buddha yang dibabarkan kepada manusia demi membebaskan manusia dari penderitaan. Jadi pada zaman Sang Buddha hidup tidak ada patung-patung itu. Patung-patung ini mulai ada setelah Sang Buddha wafat atau parinibbana. Jadi pada menjelang wafat atau parinibbananya Sang Buddha pun tidak pernah menunjuk salah seorang siswanya, muridnya menjadi pengganti beliau untuk memimpin Sangha. Sangha ini kan adalah perkumpulan para biku. Jadi Sang Buddha pun tidak pernah secara langsung menunjuk bahwa saya menunjuk menunjuk biku ini atau siswa ini untuk menjadi penerus saya untuk memimpin Sangha, tidak. Karena beliau cuma mengatakan bahwa jadikanlah ajaranku yaitu Dharma sebagai pegangan hidup ataupun sebagai guru kalian. Itu adalah kata-kata Sang Buddha sebelum beliau wafat. Setelah perjalanan waktu ada seorang raja di India itu yang merupakan keturunan dari Yunani. Seperti kita ketahui bangsa Yunani itu mempunyai juga banyak dewa-dewi. Mereka selalu menghormati para dewa-dewi itu dengan membuat patung-patung. Pada zaman raja itulah yang merupakan keturunan Yunani mulai dibuat patung-patung Buddha itu. Tetapi ya seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tujuan dari membuat patung itu bukanlah untuk menyembah kepada patung itu, tidak. Tetapi dengan kita melihat patung sebagai penghormatan untuk selalu mengingat ajaran beliau. Meskipun sebenarnya beliau sendiri waktu itu tidak mengizinkan murid-muridnya untuk membuat patung gitu kan. Tetapi ya itu, kembali lagi bahwa manusia mempunyai kekurangan. Manusia ini butuh sesuatu yang bisa dilihat ataupun apa untuk bisa mengingat dan menjalankan ajaran-ajaran Dharma itu. Tetapi kita di agama Buddha selalu mengatakan bahwa patung Buddha yang kita hormati itu bukanlah patung secara fisik, tetapi makna di balik itu. Ajaran beliau itu yang harus kita ingat, kita jalankan. Jadi patung itu cuma sebagai media, cuma sebagai alat simbol, tapi bukanlah harus kita sembah, kita minta-minta depan patung dan kita akan mendapatkan apa yang kita minta, tidak. Kita berdoa mengharapkan kebaikan, permohonan perlindungan, dan itu pun kalau ada hal baik yang kita dapatkan, itu adalah karena memang karma baik yang sudah kita lakukan, dan juga memang sudah waktunya karma baik itu berbuah kepada kita dan itu kita rasakan. Jadi bukan karena kita menyembah di depan patung Buddha, meminta-minta lalu kita akan mendapatkan itu, tidak. Seperti itu. Mungkin Pak Indra bisa menjelaskan lebih detail lagi antara perbedaan antara berhala dengan penghormatan gitu kan. Kalau kita ini kan menganggap bahwa, bukan menganggap sih, memang sebenarnya kita menghormati jasa-jasa beliau kan. Tapi kan pandangan orang yang baru mengenal agama Buddha atau sama sekali tidak tahu tentang agama Buddha,
mereka akan berpikir bahwa Buddha ini berhala gitu. Ini Pak Indra Ya. bisa menjelaskan perbedaannya antara berhala dengan Ya. penghormatan yang tadi Pak Indra. Kalau berhala itu mungkin kalau kita baca dari buku-buku ataupun kita lihat dari film-film dokumenter pada zaman dahulu itu kan pada zaman manusia-manusia itu manusia-manusia zaman dahulu kan mereka menganggap bahwa ada sebuah kekuatan besar entah di pohon besar, di batu besar, sesuatu yang besar-besar karena mereka kan tidak bisa mendeskripsikan ataupun tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu, memang ada sesuatu kekuatan besar di luar manusia itu yang mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi mereka akhirnya mereka dengan memuja-muja sesuatu yang besar, pohon besar, batu besar dengan harapan bahwa itu bisa melindungi mereka ataupun bisa membantu mereka. Nah, tapi kalau dalam agama Buddha ini patung ataupun simbol-simbol yang lain itu cuma sebagai media, cuma sebagai alat, cuma sebagai simbol, tidak lebih dari itu. Bahwa dengan kita melihat patung Buddha, kita berharap kita bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menebar kebaikan, menebar kebajikan, bukan cuma kepada diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun bagi manusia yang lebih banyak. Jadi patung Buddha itu pun tidak usah terlalu kita sembah secara berlebihan. Artinya dengan kita berlutut di depan patung Buddha lalu kita memohon, tolonglah patung Buddha memberikan saya misalnya kekayaan, kesehatan, kebahagiaan. Karena itu tidak akan memberikan. Iya, benar. Karena patung itu pun juga dibuat oleh manusia. Iya. Bisa lapuk, bisa rusak oleh waktu. Tetapi pada waktu kita berdoa di depan altar Sang Buddha, lalu kita melihat bagaimana perjuangan, kegigihan Sang Buddha dengan usahanya sendiri bisa mencapai kebuddhaan, itulah yang harus kita resapi, kita ingat terus, kita pedomani, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan kita sebagai tujuan umat Buddha ya, tujuan umat Buddha itu adalah mencapai kesempurnaan, mencapai kesempurnaan yang tertinggi yaitu nibbana. Untuk supaya kita tidak lagi mengalami kelahiran kembali, karena dengan mengalami kelahiran kembali dalam kondisi apapun maka kita akan masih merasakan penderitaan. Tujuan manusia itu kan setelah meninggalkan dunia ini adalah bisa mencapai kebahagiaan, tidak lagi menderita. Karena seperti yang kita ketahui, setelah jasad ini tidak ada, bagaimanapun juga masih ada roh kita kan. Nah, itu yang kita harapkan, itu tidak mengalami penderitaan di kehidupan manapun. Jadi perbedaan patung Buddha dengan berhala itu adalah kita melihat patung itu cuma sebagai media, dengan kita memvisualisasikan seakan-akan beliau ada. Beliau itu hadir di tengah kita dan kita bisa menjalankan ajaran-ajaran beliau dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Selain untuk diri kita sendiri terbebas dari penderitaan, juga untuk bisa membantu sesama manusia, sesama kita yang lain untuk bisa juga keluar dari penderitaan, supaya kehidupan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih bahagia dan lebih damai. Itu sih sebetulnya tujuan dari kita melihat altar Sang Buddha, rupang Buddha itu cuma sebagai media, cuma sebagai alat, cuma sebagai simbol, tidak sebagai yang lain-lainnya. Dan juga karena kita yakini, kita umat Buddha meyakini bahwa patung itu tidak akan memberikan apapun kepada kita. Tetapi apa yang kita lakukan seperti tadi, ibarat buah,
perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita akan menerima akibat baik juga kepada diri kita, seperti itu. Sedikit tambahan, pada intinya bukan tempat untuk melakukan permohonan, permintaan. Ya. Nah, oke. Baik Pak Indra, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita jeda dulu. Baik para pemirsa TPRI NTT yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Terima kasih para pemirsa TPRI NTT yang berbahagia, masih bersama kami dalam Mimbar Agama Buddha. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan narasumber kita Bapak Indra Effendi terkait dengan topik perbincangan kita, yaitu Buddha bukan berhala. Baik Pak Indra, tadi Pak Indra sudah menjelaskan mengenai keenam objek, yaitu Buddha Rupang, lilin, dupa, air, buah, dan bunga. Selain dari keenam objek itu, apakah ada, Pak Indra, yang dilaksanakan atau di apa ya bahasanya ya? Yang biasanya dilakukan. Iya, dilakukan. Ya, baik. Jadi dalam kebaktian, ataupun kalau kami di Buddha menyebutkan puja bakti, dalam setiap puja bakti ataupun upacara-upacara keagamaan itu, selain ada Rupang Buddha dan kelima objek lainnya itu, selalu umat Buddha selalu melantunkan yang namanya parita. Parita ini adalah bahasa Pali, kalau di Indonesia kan berarti perlindungan. Yeah. Jadi parita ini adalah berisi kata-kata Sang Buddha semasa beliau hidup yang mengandung makna-makna perlindungan bagi kita. Jadi kenapa parita ini yang selalu dilantunkan, selalu diucapkan oleh kita? Karena dalam parita ini berisi kata-kata perlindungan, kata-kata selain perlindungan kepada diri sendiri, juga kepada makhluk-makhluk yang tampak maupun tidak. Yeah. Maupun juga karena dalam agama Buddha kita selalu berharap sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk apapun itu bisa berbahagia. Yeah. Diri kita sendiri maupun juga makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita yang tampak maupun tidak tampak. Karena tidak dipungkiri selain yang tampak ada juga yang tak tampak oleh mata. Oleh mata manusia yang terbatas ini. Makhluk peta. Ya, jadi dengan kita bisa mungkin membagikan sedikit kebajikan kepada makhluk-makhluk yang berada di dunia peta itu, dengan harapan mereka dapat segera keluar dari dunia peta itu, dari dunia yang sengsara itu, bisa menuju kepada alam yang lebih bahagia. Karena kita belajar agama Buddha ini selain sudah pasti untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi kita juga berharap jikalau bisa kita juga bisa memberikan kebaikan kebajikan itu kepada makhluk-makhluk yang lain, atau kepada, berarti dipancarkan gitu. Iya. Ada sebuah cerita semasa Sang Buddha hidup. Pada waktu itu ada 500 biku yang lagi bermeditasi di sebuah hutan. Yeah. Pada waktu ke-500 biku itu bermeditasi, mereka selalu diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak tampak di hutan itu, penghuni hutan itu. Akhirnya ke-500 biku itu karena tidak bisa menjalankan meditasi dengan baik, mereka melaporkan kepada Sang Buddha.
bahwa pada waktu mereka melakukan meditasi, mereka selalu diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak tampak. Lalu Sang Buddha mengatakan kepada 500 biku itu bahwa yang mengganggu mereka adalah makhluk-makhluk yang tak tampak, yang tidak bahagia. Jadi alangkah baiknya pada waktu ke-500 biku ini bermeditasi, mereka juga melantunkan Karaniya Metta Sutta, memancarkan kebahagiaan, sehingga kebahagiaan yang dirasakan oleh para biku itu juga bisa dirasakan oleh para makhluk yang tak tampak itu. Akhirnya anjuran Sang Buddha itu dilaksanakan oleh ke-500 biku itu. Mereka kembali ke dalam hutan, mereka bermeditasi, mereka melantunkan Karaniya Metta Sutta. Selain itu juga mengkondisikan pikiran untuk memancarkan kebahagiaan. Akhirnya para makhluk yang tak tampak itu mendengarkan Karaniya Metta Sutta dan merasakan pancaran kebahagiaan dari ke-500 biku itu. Malahan mereka merasakan bahagia dan mereka malahan mendukung meditasi dari ke-500 biku itu. Akhirnya ke-500 biku itu dapat menjalankan meditasinya dengan baik di hutan itu. Jadi contoh Karaniya Metta Sutta itu kan ada dalam parita kita juga. Dalam selalu kita lantunkan setiap kali kita puja bakti. Nah itulah, jadi di dalam parita itu adalah berisi kata-kata Sang Buddha semasa beliau hidup, baik kata-kata Sang Buddha secara langsung maupun kata-kata yang diambil dan digubah oleh para muridnya, itu yang dimasukkan dalam parita. Berisi kalimat-kalimat perlindungan kepada kita yang membacanya maupun kepada makhluk-makhluk yang mendengarnya. Baik Pak Indra, berarti selain dari objek ke-6 objek yang di altar Buddha, ada juga kita membacakan parita ya, untuk memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup, bukan cuma ke diri kita tapi ke semua ya Pak ya. Nah, ini yang menarik lagi Pak terkait dengan wihara kita, di mana di wihara kita itu ada 2 aliran Pak. Mungkin para pemirsa di rumah pernah berkunjung ke Wihara Pubaratana Kupang, dan di sana mungkin para pemirsa bertanya-tanya, kenapa wihara ini kok bisa ada 2 aliran gitu. Nah, terus kenapa kok berbeda-beda patungnya? Nah, ya, saya akan tanyakan langsung dengan tokohnya di sini. Kebetulan Pak Indra Effendi di sini asli umat Buddha Kupang, dan beliau juga, ya, mohon maaf agak suku Tionghoa ya saya bilangnya. Ya, Pak Indra, bisa dijelaskan tidak terkait dengan altar yang ada di Tridharma itu kan? Di sana itu berbeda sekali dengan yang di aliran Theravada. Terkait dengan patung-patungnya lah. Ya, di Wihara Pubaratana memiliki 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Seperti kita ketahui, lantai 2 dikhususkan bagi umat Theravada, dan di lantai 1 sebetulnya di lantai 1 bagi semua umat Buddha, aliran apapun. Tetapi memang sekarang yang ada di wihara itu adalah aliran Tridharma. Tridharma ini kan kalau kita jelaskan 3 ajaran. 3 ajaran ini adalah berarti ajaran Sang Buddha sendiri, ajaran Tao, dan ajaran Konfusianisme. Sebuah agama, seperti kita ketahui, sebuah agama masuk ke suatu wilayah atau daerah tidak menutup kemungkinan untuk berasimilasi, untuk berbaur dengan budaya setempat yang ada pada daerah itu. Nah, pada zaman dahulu agama Buddha dari India masuk ke Tiongkok. Di Tiongkok itu pun sudah ada ajaran-ajaran lokal. Nah, supaya dapat diterima, akhirnya ajaran itu bukan dilebur, tetapi hidup berdampingan.
berdampingan dengan ajaran-ajaran lokal yang sudah ada pada waktu itu. Akhirnya di Indonesia kenapa muncul aliran Tridharma, yaitu untuk mengakomodir ketiga ajaran ataupun ketiga aliran itu. Dan itu pun bisa hidup berdampingan. Jadi kalau yang di lantai 1 itu selain ada patung Buddha, di tengah ada juga patung Taisang Laochin, itu yang dihormati oleh para aliran Tao sebagai nabi mereka. Dan juga di sebelah kanannya itu ada Nabi Konghucu. Itu juga dihormati oleh para pengikut ataupun aliran Konghucu. Jadi, nah pada waktu ajaran Buddha masuk ke Tiongkok sudah ada dua ajaran itu, sudah ada dua aliran itu, yaitu aliran Tao dan aliran Konfusianisme itu. Jadi ajaran agama Buddha masuk lalu bisa hidup berdampingan. Nah, yang diajarkan ini mempunyai makna, tujuan akhirnya adalah kebaikan, kebajikan. Berarti kesamaan. Mempunyai kesamaan-kesamaan, makanya akhirnya oleh mereka itu dijadikan satu, dilebur ke dalam sebuah nama yang sekarang di Indonesia disebut dengan aliran Tridharma. Seperti itu. Dan memang kalau di dalam aliran Tridharma itu memang banyak mempunyai banyak patung, tetapi seperti itu lagi yang kita kembali ke awal bahwa patung itu cuma sebagai media. Jadi sama seperti patung ataupun foto-foto pahlawan di dalam ruangan kelas ataupun di dalam ruangan manapun, itu hanya untuk kita mengenang apa yang sudah mereka lakukan, jasa-jasa yang sudah mereka lakukan bagi sesama, bagi manusia, dan itu bukan untuk disembayangi, kasarnya ya, disembayangi secara berlebihan, secara berhala, bukan, tetapi hanya untuk dengan kita melihat itu visual itu, kita harus mengikuti jejak-jejak para pahlawan ataupun para nabi-nabi, orang-orang suci yang sudah melakukan kebaikan, yang sudah melakukan kebenaran, itu yang harus kita lakukan. Anggap saja bahwa patung dan foto itu dengan kita melihat itu sebagai tuntunan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan cuma kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Karena kadang-kadang kita juga bisa melakukan perbuatan tidak baik kepada diri kita sendiri kan. Dengan pikiran kita yang buruk, pikiran tidak baik, akhirnya membuat tubuh ini melakukan sesuatu yang tidak baik kan, berarti itu melakukan tidak sesuatu hal yang tidak baik kan, seperti itu. Jadi memang kalau di lantai 1 itu sebetulnya mungkin saya luruskan, tidak artinya dikhususkan, bukan dikhususkan sih, tapi sebetulnya itu terbuka bagi semua umat Buddha dari aliran apapun. Artinya kita mengakomodir, seperti kita ketahui umat Buddha di NTT ini kan tidak terlalu banyak. Nah, dari yang sudah tidak terlalu banyak itu janganlah kita mengkotak-kotakan lagi. Kita bisa merangkul semua, kita bisa mengakomodir semua, supaya berbagai aliran itu dapat menjalankan ibadahnya, dapat menjalankan puja baktinya, persembayangannya sesuai dengan ajaran mereka, supaya semua itu dapat menjadi sebuah yang baik, menjadi rukun bagi kita sesama umat Buddha. Oke, baik Pak Indra. Terima kasih. Baik para pemirsa TPRI NTT yang berbahagia, tak terasa hampir 1 jam penuh kami menemani Anda semua dalam mimbar agama Buddha. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita bisa menjawab pemikiran dari teman-teman yang belum mengenal tentang ajaran agama Buddha. Pada intinya bahwa Buddha itu memang bukan berhala, karena perbedaan antara berhala dan Buddha itu sangat jauh berbeda.
Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita Pak Indra Effendi bahwa patung Buddha itu adalah wujud simbol sebagai sarana puji dan syukur kami sebagai umat Buddha kepada beliau atas jasa-jasa dan ajarannya beliau. Oke, baik, cukup sekian penyampaian dari kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Indra Effendi, bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup tenang dan berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.